Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman yang wajib kita percaya adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya dunia. Hari kiamat terjadi saat sangkakala ditiupkan. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit runtuh. Kapankah hari kiamat akan terjadi? Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari Jumat itu juga ia dikeluarkan dari syurga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, hari kiamat disebutkan akan terjadi pada hari Jumat. Tapi tidak ada penjelasan pada tahun berapa kiamat akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat terjadi, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Berdasarkan hadis sahih, tanda-tanda kiamat itu sangatlah banyak. Semua bisa digolongkan menjadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat, yang pertama diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, kebodohan tentang agama merajalela. Yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi. Yang keempat, waktu terasa sangat pendek. Yang kelima, pembunuhan terjadi di mana-mana. Yang keenam, perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Yang ketujuh, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Yang kedelapan, hilangnya sifat amanah. Sedangkan tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, yang pertama, datangnya Al-Mahdi. Yang kedua, datangnya Dajjal. Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah mata yang sebagian kanan, seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Tanda yang ketiga adalah Allah menurunkan Nabi Isa ke dunia dan berhasil membunuh Dajjal. Tanda yang keempat adalah datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah melenyapkan mereka. Tanda yang kelima, berhembusnya angin sepoi-sepoi yang akan menerpa seluruh umat Islam di dunia, sehingga Allah mewafatkan mereka semua. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Tanda yang keenam adalah matahari terbit dari arah barat dan tenggelam dari arah timur. Tanda yang ketujuh adalah keluarnya dabbah, yaitu hewan melata yang keluar dari bumi dan dapat berbicara. Hari kiamat bukanlah akhir dari kehidupan kita, justru awal dari kehidupan abadi
Tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah hari kiamat adalah: yang pertama, alam kubur atau alam barzah. Sesungguhnya, kubur merupakan tahapan pertama hari akhir. Jika seseorang selamat di alam kubur, tahapan selanjutnya akan lebih mudah dijalani. Tahapan yang kedua adalah hari kebangkitan. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Tahapan yang ketiga adalah padang mahsyar. Pada hari itu, jarak kepala manusia dengan matahari sangat dekat, sehingga keringat sebagian orang ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, dan ada pula yang sampai mulutnya. Tahapan yang keempat adalah hari pengadilan Allah. Pada hari ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya di dunia. Jika ia beriman, maka dia akan diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Sementara itu, orang yang di dunia banyak melakukan dosa akan diadili dengan berat. Akan diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah belakang. Tahapan yang kelima adalah titian sirat. Setelah menjalani proses pengadilan, manusia akan melewati titian sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis yang terbentang di atas neraka. Orang yang mendapatkan catatan amal dari arah kanan akan sampai ke dalam surga, sedangkan orang yang mendapatkan catatan amal dari arah belakang akan jatuh ke dalam neraka. Akhir dari perjalanan panjang ini adalah surga dan neraka.